Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga di darat, laut, dan di udara saya doakan kalian dapat dimudahkan dalam segala urusan kalian. Amin, amin. Jadi begini teman-teman, Ahmad Dadi Pracipto merupakan seorang pria yang di tahun 2015 genap berusia 22 tahun. Ia adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat Prada. Dadi lulus menjadi anggota TNI setelah ia menempuh pendidikan Secata Rindam 2 Sriwijaya. Setelah lulus dan mengambil beberapa pendidikan tambahan, ia pun ditugaskan di Yonif 143 yang berlokasi di Kota Bumi, Bandar Lampung. Selama menjalani tugasnya sebagai abdi negara yang disumpah untuk memiliki kedisiplinan tingkat dewa, tepat waktu, satu komando, dan lain sebagainya, Dadi muncul sebagai oknum tentara yang memiliki banyak masalah. Dari sumber yang saya kulik dikatakan, Dadi menghilang dari tempat tugasnya atau markasnya bukan hanya 1 atau 2 hari saja, melainkan Dadi pergi tanpa izin meninggalkan markasnya selama kurang lebih 30 hari, tepatnya 37 harian lah. Rekan satu lettingnya atau senior-seniornya melihat Dadi muncul dan dilihatnya terakhir kali adalah tanggal 9 Agustus tahun 2015. Ketidakmunculan Dadi di tempat tugasnya tentu membuat tanda tanya besar kepada satuannya. Namun untungnya pada saat itu segala benda inventaris seperti seragam, senpi, dan segala hal atribut tidak pula dibawa pergi oleh Dadi. Semuanya utuh dan tersimpan dalam tempat yang semestinya. Yang hilang hanya raga Dadi, entah kemana ia pada saat itu. Hingga di tanggal 15 September tahun 2015, sebuah kabar muncul dan beredar di kesatuannya yang pada saat itu langsung diterima dan direspon dengan cepat oleh pihak yang terkait. Kabar itu berisi bahwa Dadi telah ditemukan. Namun lebih lanjut, kabar itu mengatakan bahwa benar adanya bahwa Ahmad Dadi Pracipto ditemukan. Namun saat itu petugas dari Polda Lampung lah yang menangkap Dadi di Kerawang, Jawa Barat. Ia diamankan bersama dengan satu teman wanitanya yang bernama Kamela Titian. Gak tanggung-tanggung, kala itu bukan saja menjadi sebuah masalah dengan perginya Dadi meninggalkan markas tanpa izin. Bahkan saat itu Dadi mendapatkan sebuah masalah yang lumayan besar. Ia diduga terlibat dalam sebuah kasus penghilangan nyawa. Korbannya juga bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang kepala bagian kepegawaian dari sebuah kampus yang cukup memiliki nama di Provinsi Lampung. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Di Gang Sumur Putri, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung, Bandar Lampung, Kamela Titian alias Mela menempati sebuah kamar kos yang ia sewa dengan harga 1 juta rupiah per bulan, di mana Mela menempati kamar itu baru 1 bulan lamanya. Mela muncul di kawasan kos-kosan itu sebagai wanita yang misterius. Mela tertutup dan hanya sesekali melemparkan senyuman kepada orang-orang, baik itu penghuni kos ataupun pemilik kos itu yang bernama Ibu Heriana. Juga selain itu, kali pertama ia hadir di tempat itu, Mela hanya memberikan 1 lembar fotokopi KTP-nya saja kepada ibu kos, karena yang asli yang ada badaknya. Mela adalah seorang wanita yang terlahir di Tanjung Karang. Usianya kala itu di tahun 2015 26 tahun. Ia lulusan S1 dan dikatakan ia pernah bekerja di sebuah lembaga pemerintahan di Bandar Lampung sebagai tenaga honorer. Lebih lanjut dikatakan Mela saat itu sedang menempuh pendidikan S2-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat di sebuah kampus di Lampung. Di dalam kamar kos yang Mela tempati di Sumur Putri itu, ia tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Ahmad Dadi Pracipto, seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat yang tadi saya sebutkan di awal video. Mereka tinggal dalam satu atap yang sama, walau status mereka saat itu belum menikah. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa selama 30 hari lamanya Dadi menghilang dari markasnya. Rupa-rupanya ia lebih memilih untuk tinggal bersama dengan pacarnya ini. Pekerjaan Dadi selama ia tanda kutip melarikan diri dari markasnya nggak jelas. Disebutkan dalam sebuah artikel, kadang-kadang ia hanya berdiam diri dalam kos, pergi ke sana ke sini tanpa tujuan yang pasti dan lain sebagainya. Pada bulan Juni tahun 2015, seorang pria bernama Sofyan alias Erik secara random di siang itu terlihat lagi asik berselancar di smartphone miliknya. Aplikasi percakapan lainlah yang kala itu membuatnya berfokus pada sebuah tampilan foto wanita cantik yang menjadi foto kontaknya kala itu. Awalnya ia ragu untuk membuka percakapan kepada wanita itu secara daring. Sebab dari tampilan fotonya, orang itu memiliki aura-aura yang judes, atau seenggaknya mungkin ia nggak akan mendapatkan respon yang baik atas kiriman chatnya itu nanti. Namun anggapan itu seketika sirna tatkala orang itu yang adalah Kamela Titian alias Mela menanggapi semua chat yang Sofyan kirimkan. Dan dimulai di bulan Juni tahun 2015 adalah kali pertamanya Sofyan mengenal Mela dari aplikasi Line.
Sofian alias Erik, pria 30 tahunan. Ia bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan seorang kepala bagian kepegawaian di sebuah kampus yang ada di Bandar Lampung. Di tahun 2015, pria yang telah pula memiliki istri itu telah berada di puncak karirnya dengan menempati jabatan yang cukup strategis di tempat ia bekerja. Perkenalan yang terjadi di antara Mela dan Sofian tak disangka berbuntut panjang. Kala itu, setelah mereka saling kenal di aplikasi lain, kedekatan mereka pun semakin menjadi ketika chat mereka berlanjut ke aplikasi BlackBerry Messenger atau BBM. Tentu dengan berlanjutnya chat mereka ke aplikasi BBM, membawa mereka semakin lama semakin intens. 8 September tahun 2015, atau sekira 3 bulan setelah mereka saling kenal, Sofian kala itu mengajak Mela untuk saling bertemu di sebuah tempat. Sebab selama ini mereka hanya berchat ria dari aplikasi saja. Tak pernah satu kali pun mereka saling bertemu. Ajakan yang diterima oleh Mela kala itu membuat Mela kemudian mengutarakan sebuah hal yang harus ia sampaikan tampaknya. Dikarenakan di saat itu, Mela lagi butuh uang 1 juta rupiah. Yang dimana uang itu akan ia pakai untuk membayar sewa kos yang telah jatuh tempo. Entah kemana lagi ia harus cari uangnya, sebab hutangnya saja kepada sepupunya belum ia lunasi. Sofian yang mendengar permintaan itu langsung saja meresponnya dengan mengatakan bahwa ia bersedia kasih uang itu asalkan Mela mau melakukan hubungan seperti layaknya pasangan suami dan istri dengannya. Hanya itu permintaannya. Tak butuh waktu yang lama bagi Mela mempertimbangkan tawaran itu. Mela bilang iya, dan Mela pula berikan alamat kosnya yang ada di Sumur Putri. Setelah menerima tawaran itu, Mela kemudian mengatakan hal itu kepada pacarnya Dadi, yang kala itu ia sedang ada di samping Mela. Ia katakan bahwa ada seorang pria yang mau kasih uang 1 juta rupiah kepadanya. Namun ada syaratnya, dan syaratnya pun juga Mela sampaikan kepada Dadi. Dengan ditambah embel-embel bahwa ia butuh uang untuk mereka bayar kos, dan ia juga butuh uang untuk mereka beli makanan. Alih-alih merasa marah dengan hal yang baru aja ia dengar dari pacarnya. Malah saat itu justru Dadi bilang iya dan gak masalah, alias ia mengizinkan sambil ia katakan, "Ya udah, tapi jangan lama-lama." Setelah setuju akan hal itu, masih di hari yang sama, Dadi segera pergi keluar dari kamar Mela. Singkatnya, setelah ia pergi jam 1 siang, Mela kemudian menghubungi Sofian untuk mengundangnya datang ke dalam kamar kosnya. Sambungan telepon yang ia lakukan pada saat itu diangkat oleh Sofian. Kala itu Sofian mengatakan, "Jangan telepon dulu, saya masih ada kerjaan di Polda. Jika nanti sudah selesai, saya akan telepon balik." 15 menit kemudian Sofian telepon balik. Ia katakan urusannya sudah selesai dan saat itu ia akan segera pergi ke lokasi. Dan Mela pun berkata, "Oke, hati-hati kabari kalau sudah sampai. Dan jangan lama-lama ya nanti, soalnya saya tinggal dengan pacar saya di sini." Sofian kemudian pergi berlalu dengan membawa mobil Daihatsu Sirion warna ungu. Singkatnya setelah ia sampai di depan Kelurahan Sumur Putri, Sofian kemudian mengabari Mela bahwa ia sudah dekat. Mengetahui hal itu, Mela pun keluar kamar dan segera menghampiri Sofian dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Sofian sempat bertanya fasilitas apa aja yang ia dapatkan dengan harga 1 juta rupiah untuk sewa kamarnya per bulan. Mela menjawab, "Tinggal masuk aja, tinggal bawa badan." Dan tak lama kemudian, acara yang dinanti pun dimulai dan selesai 10 menit kemudian. Setelah usai melampiaskan hasratnya, Mela kemudian menagihkan uangnya yang sebelumnya dijanjikan oleh Sofian. Namun kala itu Sofian mengatakan bahwa ia nggak bawa dompet dan ia nggak bawa uang cash. Ia katakan pula uangnya ditransfer saja nanti. Ia berjanji setelah ia keluar dari kamar ini, ia akan segera mentransfer uang itu. Namun Mela nggak mau. Mela mau uang cash. Lagi pula itu adalah hari pertamanya Mela bertemu dengan Sofian. Bisa aja ia pergi gitu aja dan nggak balik lagi. Desakan yang dilayangkan Mela kepada Sofian tak sama sekali membuat Sofian gentar. Ia tetap katakan bahwa ia nggak bawa uang. Mendapatkan perlakuan dari Sofian yang membuat hatinya gusar, membuat Mela lalu mengadukan hal itu kepada Dadi. Ia katakan apa yang sedang terjadi saat itu kepada pacarnya itu. Dadi yang mendengarkan hal itu tentu gusar dibuatnya. Ia murka dan ia pun mengatakan, "Kamu tahan dulu orang itu, saya mau OTW ke sana sekarang." Tak berselang lama atau kurang lebih 20 menit kemudian sampailah Dadi di kos Sumur Putri. Ia masuk dalam kamar dan langsung tanyakan masalahnya kepada Sofian. Tak lama setelah mendengarkan masalah yang terjadi, langsung saja Dadi melayangkan bogem mentahnya berkali-kali dan berkali-kali tepat mengenai wajah Sofian hingga ia tersungkur ke lantai kamar. Permintaan tolong yang Sofian katakan tak pula bisa menghentikan ayunan lengan kuat yang Dadi layangkan di siang itu. Melihat Sofian tersungkur kesakitan di atas lantai, Mela kemudian segera pergi menuju teras kosnya. Dan di sana ia ambil satu buah balok kayu besar. Dan dengan balok kayu itu, Mela arahkan dan tepat mengenai kepala Sofian.
Mendapati serangan-serangan itu, semakin tak kuatlah Sofyan menahannya. Segera Dadi ambil seutas tali jemuran dan mulai mengikat kaki dan tangan Sofyan dengan tali tambang itu. Tak lupa ia juga melilitkan sebuah lakban hitam yang melingkar di kepalanya. Tak henti setelah Sofyan terikat tak berdaya, kemudian kembali mengayunkan balok itu dan tepat mengenai punggung, kaki dan tangan Sofyan. Tubuhnya kemudian ditutup oleh spray dan 2 kali Dadi mengikat Sofyan yang telah tak berdaya itu. Tak kuat menerima serangan itu, Sofyan pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa tak lama kemudian. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah mengetahui dipanggilnya Sofyan atas ulah keduanya, yang kemudian muncul adalah kepanikan yang luar biasa. Mereka tentu nggak menyangka akan bertindak di luar batas seperti itu. Dan di tengah-tengah kepanikan mereka segera bersiap untuk pergi melarikan diri. Mereka kemasi barang-barang, mereka ambil 3 buah handphone milik korban, kunci mobil korban, dan setelah selesai bersih-bersih diri, keduanya segera pergi. Namun sebelum mereka pergi, Mela mengatakan kepada Dadi bahwa ia lupa jika fotokopi KTP-nya masih ada di tangan ibu kos. Bisa panjang urusannya jika KTP-nya masih tertinggal. Mengetahui hal itu, Dadi katakan kepada Mela bahwa ia wajib ambil fotokopinya. Biarkan ia pergi dulu dan Dadi akan tunggu Mela di Gading Rejo. Setelah Dadi pergi, kemudian Mela mendatangi rumah ibu kos. Dan sayangnya di siang itu ibu kos lagi nggak ada di rumah. Hanya ada anaknya saja. Dan tentu saja yang tahu tempat di mana fotokopi itu berada hanyalah ibu kos, Ibu Heriana. Lamalah Mela menunggu di sana, sebab ia berkali-kali telah telepon ibu kos yang tak pula diangkat teleponnya. Dan setelah percobaannya yang kesekian kali, panggilan itu kemudian direspon. Ibu kos mengatakan bahwa fotokopi KTP-nya ada di dalam selipan buku warungnya. Tak lama setelah Mela mendapatkan apa yang ia cari, segera ia berlalu dan membawa mobil Daihatsu Sirion warna ungu milik korban. Selesai. Kasus yang menggemparkan warga setempat ini terungkap dengan temuan tubuh korban yang berbalut spray di dalam kamar kos milik Kamela Titian, yang 1 minggu sebelumnya telah pergi meninggalkan kosnya dengan tanpa alasan yang jelas. Pihak keluarga korban juga telah melakukan banyak hal untuk menemukan anggota keluarganya yang sempat hilang itu. Sampai-sampai laporan orang hilang pun telah dibuat di kantor polisi terdekat. Investigasi yang kemudian dilakukan singkatnya berbuah hasil. Para pelaku terendus keberadaannya dari ponsel milik korban yang dibawa oleh para pelaku. Dan singkatnya 15 September 2015 atau 7 hari setelah mereka melarikan diri, 8 orang anggota dari Polda Lampung kemudian berhasil meringkus keduanya di Kompleks Perumahan Peruri, Teluk Jambe Timur, Kerawang, Jawa Barat. Mereka nggak bisa berkutik ketika petugas menemukan mobil Sirion yang telah berganti platnya, 3 buah handphone milik korban dan tanda pengenal milik korban. Keduanya diamankan malam itu juga ke Polda Lampung. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 10 tahun kepada Kamela Titian dan 13 tahun kepada Ahmad Dadi Pracipto. Ia juga dipecat dari kesatuannya. Di dalam momen persidangan, Dadi tampak menyesal atas kejahatan yang ia lakukan kepada korban. Dadi sempat mencium tangan istri korban sebagai bentuk penyesalan. Juga istri korban sempat memberikan sebuah bungkusan yang berisi mukena kepada Kamela Titian. Selesai. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.